Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan bahas tentang Netanyahu, yaitu pemimpin Israel dan negara Israel yang sedang ada di ujung tanduk. Netanyahu menghadapi sendi-sendi kekuasaannya yang mulai goyah nih, di tengah tekanan domestik dan dunia internasional yang makin berat. Di satu sisi, ada rencana perdamaian yang mungkin bisa mengakhiri perang Gaza. Di sisi lain, ada pihak-pihak dalam pemerintah koalisi Netanyahu yang mengancam akan keluar jika dia terlalu lunak. Jadi, di video ini kita akan lihat siapa yang menekan dia dan apa tuntutan utamanya. Netanyahu memimpin koalisi paling kanan dalam sejarah Israel. Namun, rencana perdamaian yang dia dukung, terutama tentang usulan 20 poin dari Donald Trump yang mencangkup demilitarisasi Gaza dan menghapus peran pemerintah Hamas, yang memicu kemarahan para menteri sayap kanan. Itamar Ben-Gvir, yaitu Menteri Keamanan, bilang nih, dia tidak akan bekerja dengan skenario di mana Hamas tetap mempunyai potensi hidup dalam struktur politik Palestina. Ancaman mundur dari koalisi ini bisa menguncang pemerintahan Israel nih, khususnya Netanyahu, terutama jika dia dianggap telah berbuat terlalu banyak dan berkompromi. Donald Trump menyerukan agar perang Gaza dihentikan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu gencatan senjata, pembebasan sandera, dan pertukaran tahanan. Proposal ini termasuk juga kalau Hamas harus menyerahkan senjatanya, serta mengizinkan pemerintahan baru yang bukan di bawah Hamas. Sementara itu, negara-negara Arab dan internasional seperti Mesir dan Jerman menyebut nih, kalau fase pertama dari rencana ini bisa tercapai dalam waktu dekat jika negosiasi berjalan dengan lancar. Walau ada itikat baik dari beberapa pihak, hambatan besar tetap ada. Hamas menyetujui nih sebagian poin dari rencana Trump, terutama aspek pertukaran sandera dan tahanan. Tapi beberapa syarat yang dianggap fundamental seperti penggosongan kekuasaan Hamas atau demilitarisasi dianggap sebagai red line yang nggak bisa ditawar oleh Hamas. Di sisi Netanyahu juga ada tekanan keras nih dari partai sayap kanan agar dia tidak membuat konsesi yang terlalu besar. Mereka khawatir kepentingan keamanan Israel akan terkompromi jika komprominya akan terlalu luas. Masyarakat Israel sendiri juga mulai lelah nih. Selama 2 tahun perang, banyak warga sipil yang tewas. Sandera yang belum semua bebas. Pada peringatan 2 tahun serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023, protes dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan menjadi semakin nyata nih. Sebagian keluarga sendera serta opini publik mendesak nih agar perang antara Israel dan Palestina, khususnya Gaza, diakhiri dan sandera dikembalikan. Tapi mereka juga takut jika penghentian perang ini berarti Hamas tetap memiliki kekuasaan di suatu bentuk pemerintah, dan ini menjadi dilematis. Apa yang bisa terjadi kalau Netanyahu dianggap telah membuat terlalu banyak kompromi? Bisa aja koalisinya bisa bubar karena beberapa partai sayap kanan menarik diri. Jika koalisi bubar, bisa ada pemilu dini. Artinya, posisi Netanyahu bisa goyah atau tergantikan. Dan hubungan Israel dengan negara-negara Arab atau asosiasi internasional bisa rusak nih jika Netanyahu terus dianggap mengabaikan tuntutan kemanusiaan dan diplomatik. Tapi di tengah krisis ini juga ada peluang, yaitu
negosiasi fase pertama nih. Dalam negosiasi ini, beberapa pihak menyebut kalau fase pertama dari rencana Trump bisa dicapai dalam minggu-minggu ke depan, termasuk pembebasan sandera, genjatan senjata sementara, dan bantuan kemanusiaan. Dan juga tekanan dari sisi tekanan internasionalnya, negara seperti Jerman mengatakan nih, kalau pendekatan diplomatik Iran ini adalah yang paling menjanjikan sejak perang dimulai 2 tahun yang lalu. Dan jika publik domestik dan internasional makin menekan, Netanyahu bisa saja terdorong untuk berkompromi lebih besar atau mengambil langkah-langkah mitigasi yang bisa menyelamatkan reputasi dan pemerintah. Melihat kekuatan dan tantangannya, inilah beberapa kemungkinan yang akan terjadi nih. Yang pertama, bertahan. Netanyahu akan mengamankan dukungan koalisi, cukup dengan kompromi parsial. Dia menyetujui fase-fase awal perdamaian, tapi tetap menjaga sejumlah syarat keras. Bisa juga terjadinya pemilu dini nih, kalau keretakan dalam pemerintahannya makin dalam. Jadi bisa muncul pemilu sebelum waktunya. Atau yang terakhir, adanya penurunan kekuasaan. Walau tetap jadi PM, pengaruhnya bisa mengecil nih jika banyak lawan, baik dalam negeri maupun dari rakyat, yang melihat dia gagal untuk mengakhiri konflik dan menjaga keselamatan warga. Jadi, benarkah Netanyahu di ujung tanduk? Iya, tapi bukan berarti dia pasti tumbang besok lusa. Dia punya ruang untuk manuver, asal bisa menjaga keseimbangan. Itu tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu lunak. Dia harus menjawab tuntutan sandera nih, tuntutan publik dan tuntutan internasional, sambil menjaga keamanan dan kepercayaan dari partainya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.